knew it well. Every voice stayed true, every flame ran high. We came in. Jika banyak mengira tim Asia bakal jadi bulan-bulanan di Piala Dunia tahun ini, namun anggapan itu nyatanya dibantah keras dengan fakta yang cukup mengejutkan, di mana tim-tim Asia tampil Spartan di laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan performa luar biasa. Contohnya Korea Selatan yang berhasil kalahkan Ceko dengan skor 2-1. Lalu Qatar yang baru saja mendapatkan poin pertamanya usai menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Lalu Australia yang berhasil tampil mengejutkan dengan mengalahkan Turki dengan skor 2-0. Hingga Jepang yang baru saja menahan imbang Belanda dengan skor 2-2. Di mana artinya tim Asia belum terkalahkan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Namun cerita tak sampai di situ saja. Sejumlah fans dari Asia juga mendapatkan sorotan selama Piala Dunia berlangsung. Mulai dari fans Qatar yang memperkenalkan budaya Timur Tengahnya, fans Jepang dengan kedisiplinannya dengan membersihkan sampah-sampah setelah match selesai, hingga fans Korea Selatan yang bisa berbaur dengan supporter lain seperti Meksiko di pertandingan pembuka beberapa waktu yang lalu. Melihat hal itu, jelas membuat Piala Dunia tahun ini pelan-pelan mulai mendapatkan vibes yang selalu kita nantikan selama ini. Dan untuk itu, inilah momen-momen gila di hari ketiga Piala Dunia 2026. Today we are one, today we are one. Hold that moment, let it run. Today we are one, today we are one. Same heartbeat. Oke bro, kita bedah dari arena pertempuran lapangan hijau terlebih dahulu. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, jika banyak mengira tim Asia bakal jadi bulan-bulanan di Piala Dunia tahun ini, tapi anggapan itu nyatanya dibantah keras dengan fakta yang cukup mengejutkan, di mana tim-tim Asia tampil Spartan di laga pembuka Piala Dunia dengan performa luar biasa. Banyak yang mengira level sepak bola Asia masih tertinggal jauh di belakang pragmatisme Eropa maupun kreativitas Amerika Latin. Namun, anggapan miring tersebut nyatanya langsung dibantah keras dengan rangkaian fakta lapangan yang bikin geleng-geleng kepala. Mari kita preteli satu persatu performa ajaib para ksatria Asia ini. Contohnya Korea Selatan yang berhasil kalahkan Ceko dengan skor 2-1. Di laga perdana, mereka langsung dihadapkan dengan ujian berat melawan Republik Ceko, tim Eropa Timur yang terkenal punya postur fisik kekar, gaya main yang disiplin, serta pressing ketat. Alih-alih bermain bertahan dan pasrah ditekan, Korea Selatan justru memperagakan sepak bola modern yang sangat atraktif. Mereka mengandalkan kecepatan sayap yang luar biasa, transisi dari bertahan ke menyerang yang secepat kilat, serta determinasi tanpa kena lelah di setiap jengkal tanah lapangan. Hasil akhir pun berbicara. Korea Selatan berhasil menjinakkan keganasan Republik Ceko dengan skor tipis namun sangat krusial, 2-1. Kemenangan manis ini langsung mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kontestan bahwa raksasa Asia telah terbangun. One more breath, one more line. All these sparks turn into a sign. Lalu Qatar yang baru saja mendapatkan poin pertamanya usai menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Mereka harus langsung adu mekanik dengan Swiss, sebuah tim nasional yang terkenal memiliki organisasi pertahanan berlapis, sangat solid, dan langganan menjadi batu sandungan bagi negara-negara elit dunia. Di atas kertas, banyak bursa taruhan internasional yang memprediksi Qatar bakal hancur lebur. Namun sepak bola bukanlah matematika. Lewat perjuangan Spartan, koordinasi lini tengah yang rapat, dan mentalitas pantang menyerah sebelum peluit akhir berbunyi, Qatar baru saja sukses mendapatkan poin pertamanya di Piala Dunia, usai menahan imbang Swiss dengan skor sama kuat 1-1. Satu poin yang mereka amankan dengan cucuran keringat ini menjadi bukti otentik bahwa mental bertanding para pemain Qatar sudah berevolusi total ke level tertinggi dunia. Away and still wanting more. One more breath, one more line. All these sparks turn into. Lalu Australia yang berhasil tampil mengejutkan dengan mengalahkan Turki dengan skor 2-0. Skuad Socceroos tampil benar-benar mengejutkan dunia saat mereka harus berhadapan dengan Turki, sebuah tim yang kita tahu sendiri diperkuat oleh bintang-bintang top Eropa dan didukung oleh fans yang sangat fanatik serta intimidatif. Alih-alih kena mental dan tertekan oleh atmosfer stadion, Australia justru langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Lewat skema bola mati alias set piece yang sangat mematikan, dikombinasikan dengan organisasi pertahanan yang sekokoh tembok Berlin, Australia secara perkasa sukses mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor telak 2-0 atas Turki.
Dua gol tanpa balas yang seketika membuat para pandit sepak bola Eropa terdiam 1000 bahasa karena analisis mereka terbukti salah total. Hold that moment, let it run. Today we are one. Today we are one. Same heartbeat. Sementara itu timnas Jepang baru saja menahan imbang Belanda dengan skor 2-2. Mereka harus langsung masuk ke dalam ring kompetisi kelas berat melawan salah satu kandidat kuat juara dunia yang punya sejarah dan tradisi sepak bola luar biasa mewah, yaitu De Oranje Belanda. Pertandingan ini berjalan benar-benar intens, gila, mendebarkan, dan dipenuhi oleh taktik level tinggi dari kedua pelatih. Saling jual beli serangan terjadi sepanjang 90 menit tanpa henti. Belanda yang diisi oleh pemain-pemain bintang Liga Top Eropa sempat memimpin jalannya pertandingan dan unggul terlebih dahulu. Namun, semangat pantang menyerah alias etos kerja khas samurai biru yang tak kenal rasa takut membuat Jepang mampu bangkit, memberikan perlawanan luar biasa, bahkan sempat membalikan keadaan sebelum akhirnya pertandingan selesai dengan skor sama kuat yang sangat dramatis, 2-2. Bisa menahan imbang raksasa sekelas Belanda dengan cara mencetak 2 gol terbuka adalah sebuah pembuktian konkret bahwa kualitas taktik, fisik, dan kecerdasan bermain tim Asia saat ini sudah benar-benar sejajar dengan negara-negara elit dunia. Di mana artinya, tim Asia belum terkalahkan dalam laga pembuka Piala Dunia. Ini bukan cuma sekedar statistik keberuntungan biasa, melainkan sebuah rekor sejarah baru yang sangat mewah. Sebuah manifesto keras bahwa peta kekuatan sepak bola dunia kini sudah mulai bergeser secara masif. Asia bukan lagi sekedar pelengkap kuota turnamen. Asia adalah ancaman nyata yang siap menerkam siapa saja. Microphone's gone cold. Still the echo stays in the way we hold. Different names, same fire. Namun cerita tak sampai di situ saja. Sejumlah fans dari Asia juga mendapatkan sorotan selama Piala Dunia berlangsung. Keindahan dari cerita Piala Dunia kali ini sama sekali tidak berhenti sampai di dalam batas garis lapangan hijau saja. Turnamen edisi kali ini benar-benar terasa sangat berwarna, hangat, dan humanis berkat aksi luar biasa dari para supporter di luar arena stadion. Sejumlah barisan fans dari Asia dan Timur Tengah sukses mendapatkan sorotan masif dari berbagai media internasional karena keunikan, nilai estetika, serta pesan kedamaian mendalam yang mereka bawa ke tengah-tengah keramaian. Tak sampai di situ saja, mereka juga dengan sabar mengenalkan dan memakaikan pakaian adat seperti tobe dan gutra kepada para supporter asing, lalu mengajak mereka menari bersama dalam balutan suasana yang penuh dengan rasa sukacita dan persaudaraan. Pengalaman kultural yang sangat autentik ini benar-benar meruntuhkan tembok stereotip buruk. Para turis asing merasa sangat dihormati, aman, dan dicintai. Momen ini menjadi bukti konkret bahwa Piala Dunia bukan cuma sekedar urusan menang atau kalah dalam urusan menendang bola, melainkan sebuah jembatan budaya agung yang mampu menyatukan umat manusia dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan agama tanpa ada sekat perbedaan sedikit pun. Today we are one. Today we are one. Hold that moment, let it run. Today we are one. Today we are one. Same heartbeat, same truth. Paper in the bin. Nah, keajaiban dan gaung dari Piala Dunia ini nyatanya tak cuma berputar di sekitaran wilayah negara penyelenggara saja. Euforianya benar-benar meledak sampai ke pusat megapolitan dunia, tepatnya di Times Square, New York, Amerika Serikat. Kejadian di lokasi ini benar-benar langka dan dijamin bakal bikin siapa saja yang punya hati nurani bakal merinding disco. Setelah sebuah pertandingan epik dan emosional yang melibatkan tim dari dunia Arab, ribuan supporter Maroko dan pecinta sepak bola berkumpul memadati area Times Square. Berdasarkan bukti rekaman video yang diunggah oleh akun Twitter atau X, Ancien, di tengah gemerlapnya jutaan lampu neon dari papan reklame komersial raksasa kota New York yang super sibuk, sejumlah fans Maroko menari tarian khas negaranya. Oh iya, sekilas nyanyian itu seperti ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena mayoritas penduduk Maroko adalah seorang muslim yang taat.
Tak jauh dari titik kerumunan massa yang sedang berdoa tersebut, sebuah momen simbolis yang tak kalah kuat dan emosional juga terekam dengan sangat jelas oleh kamera dunia. Melalui unggahan video dari akun X, Jackson Hinkle, terlihat bendera Palestina berkibar di Times Square, New York dengan begitu gagah dan anggun. Di bawah kibaran bendera yang melambangkan perjuangan kemanusiaan tersebut, para supporter sepak bola dari berbagai lintas negara bersatu padu, bergandengan tangan, sambil meneriakan yel-yel keadilan, kedamaian, dan solidaritas internasional. Momen epik ini seolah menjadi pesan terbuka dan tamparan keras kepada dunia, bahwa turnamen Piala Dunia telah berevolusi menjadi panggung global terbesar, bukan cuma untuk mempertontonkan rivalitas fisik antar atlet olahragawan, melainkan menjadi mimbar bebas internasional untuk menyuarakan rasa kemanusiaan, keadilan sosial, dan persaudaraan abadi bagi bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang berjuang mencari kemerdekaan. Sekarang, mari kita beralih ke sorotan berikutnya. Fans Jepang jadi sorotan selama Pildun berlangsung karena kedisiplinannya yang luar biasa. Supporter berjuluk Samurai Biru ini kembali sukses mencuri panggung utama dan menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia berkat aksi berkelas, etis, dan konsisten yang mereka tunjukkan. Terutama aksi ikonik mereka, yaitu fans Jepang dengan kedisiplinannya dengan membersihkan sampah-sampah setelah match selesai. Merujuk pada bukti-bukti rekaman video yang viral di media sosial, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa terjadi sesaat setelah wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya laga super sengit antara Jepang melawan Belanda. Di saat para penonton dari negara lain bergegas pergi meninggalkan stadion untuk merayakan hasil atau pulang ke penginapan, para supporter Jepang justru menunjukkan kelas moral yang berbeda. Alih-alih larut dalam euforia pesta pora atau terburu-buru pergi, mereka secara serempak langsung mengeluarkan kantong plastik berukuran besar yang memang sudah mereka persiapkan dengan matang sejak awal. Secara sukarela, terorganisir dengan sangat rapi dan didasari oleh rasa kedisiplinan tinggi yang sudah mendarah daging. Mereka mulai menyisir setiap baris kursi dan sudut tribun stadion. Mereka memunguti satu persatu sampah kemasan makanan, botol minuman bekas, hingga sisa-sisa kertas yang ditinggalkan oleh para penonton lain. Fans Jepang kembali sukses memberikan sebuah pelajaran moral berharga ke seluruh penduduk bumi, bahwa mencintai dan mendukung tim nasional kebanggaan harus selalu berjalan beriringan dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menghormati tempat yang kita kunjungi. Benar-benar respect setinggi-tingginya buat supporter Jepang. What we made tonight, let it grow. Today we are one. Today we are one. Hold that moment, let it run. Today we are one. Today we are one. Same heartbeat, same sun. Today we are one. Gak kalah seru dan heboh dari fans Jepang, mari kita intip sedikit bagaimana atmosfer pergerakan dari supporter lawan mereka di pertandingan tersebut, yaitu pasukan supporter setia dari Timnas Belanda. Supporter Do Oranje ini memang sudah terkenal banget di seantero jagat sepak bola sebagai kelompok fans yang gak pernah gagal kalau urusan bikin kemeriahan massal yang super estetik dan masif. Lewat unggahan video resmi dari akun Twitter atau X, Ons Oranje, kita disuguhkan pemandangan visual yang benar-benar luar biasa memanjakan mata. Jalanan kota tempat pertandingan berlangsung mendadak berubah total menjadi lautan manusia berwarna oranye terang yang sangat menyala. Paper in the bin, microphones gone cold. Still the echo stays in the way we hold. Different name, same fire. Different road, same shore. We sang our way. Sekali lagi, pada akhirnya, melihat hal itu jelas membuat Piala Dunia tahun ini pelan-pelan mulai mendapatkan vibes yang selalu kita nantikan selama ini. Sebuah atmosfer kompetisi akbar yang selalu kita nanti-nantikan, kita impikan, dan kita rindukan selama bertahun-tahun.
Ini adalah sebuah potret turnamen impian di mana tim-tim non-unggulan alias underdog dari tanah Asia mampu memberikan kejutan taktik yang luar biasa hebat. Sepak bola dimainkan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan rasa hormat. Serta yang paling penting, para supporter dari berbagai belahan dunia yang berbeda kultur bisa saling merangkul, mengapresiasi, bertukar kebudayaan asli, serta secara lantang menyebarkan pesan perdamaian universal ke seluruh telinga umat manusia. Piala Dunia sejatinya bukan cuma soal urusan teknis, siapa kapten yang bakal mengangkat trofi emas di panggung podium akhir turnamen nanti, melainkan tentang bagaimana seluruh umat manusia di planet bumi ini bisa berkumpul damai di satu titik yang sama, melupakan sejenak segala konflik geopolitik yang rumit, dan merayakan indahnya nilai kemanusiaan lewat sebuah bola bundar yang bergulir di atas rumput.